Halo, selamat berkunjung di channel Bilik Nizam. Di channel ini bakalan banyak konten-konten yang membahas mengenai pengembangan diri atau self improvement. Kemudian yang kedua ada segmen ataupun bagian dari mereview buku, dan yang terakhir bakalan banyak membahas perihal YouTube. Bagaimana cara membuat akun YouTube sampai hal-hal teknis lainnya. Jika Mandan merasa channel ini tepat untuk Mandan sekalian, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Bilik Nizam. Di video kali ini ada pertanyaan simpel, siapa yang tidak ingin sukses? Semua pasti ingin sukses dan punya versinya masing-masing. Ada yang ingin sukses di sekolah, ada yang ingin sukses memilih jurusan, ada yang ingin sukses memasuki universitas impian, ada juga yang ingin sukses mendapat pekerjaan, ada yang ingin sukses dalam hubungan, dan ada juga yang ingin sukses dalam kehidupan. Berbicara tentang sukses, artinya banyak sekali faktor yang membuat seseorang bisa sukses. Bisa dari kerja kerasnya, bisa dari manajemen waktunya, bisa dari komitmennya, konsisten, dan salah satunya adalah mengetahui kepribadian diri juga dapat menunjang kesuksesan seseorang. Dan di video kali ini kita bakalan membahas kepribadian diri secara umum, yaitu introvert dan extrovert. Kira-kira Mandan ada di bagian yang mana? Introvert atau extrovert? Di luaran sana ataupun banyak artikel dan orang-orang yang mengatakan ekstrovert lebih cepat sukses, lebih mudah untuk sukses karena ekstrovert itu gampang bergaul, mudah berkomunikasi, sehingga jaringan dan koneksinya luas dan besar. Atau introvert sepertinya lebih cocok jadi pemimpin karena tipenya berpikir dan menganalisa. Daripada kita berdebat mana yang lebih cepat sukses dan duluan sukses, ada baiknya kita membahas ataupun tahu ciri-ciri dari introvert dan extrovert. Kita mulai dari introvert terlebih dahulu. Ciri-ciri introvert yang pertama, mereka suka menyendiri. Artian dalam menyendiri ini bukan berarti mereka adalah ansos, antisosial, atau tidak suka bergaul, tidak suka berinteraksi. Banyak orang-orang introvert yang dia bisa berinteraksi dan justru gaya berkomunikasinya lebih baik dan lebih efisien. Tapi artian dalam menyendiri di sini adalah introvert butuh waktu untuk diri sendiri, karena ketika mereka menyendiri itu merupakan proses untuk recharge energi mereka. Ketika menyendiri energinya bertambah, ketika menyendiri mereka jadi tambah lebih semangat, ketika menyendiri bakalan banyak ide-ide bermunculan di dalam kepalanya. Karena itu salah satu proses untuk kembali membuat mereka lebih berenergi. Jadi jangan dikira kalau introvert itu ansos, apalagi introvert pemalu. Karena kalian bakalan jumpa nantinya seorang introvert yang justru bukan pemalu tapi malah malu-maluin. Pasti ada, coba cek teman sekitarnya yang dia introvert tapi justru malu-maluin karena saking atraktifnya mereka. Yang kedua, si introvert ini cenderung berkomunikasi dengan tulisan. Jadi bisa lewat DM ataupun personal chat. Rata-rata yang jelas mereka bakalan sering ataupun lebih dominan menggunakan gaya komunikasi dengan tulisan. Ciri yang ketiga, introvert bukan tipe orang yang spontan. Ketika ada hal-hal tertentu yang terjadi, mereka bakalan berpikir terlebih dahulu, menganalisa, kemudian baru mengambil keputusan. Yang terakhir ataupun yang keempat, introvert bukan tipe orang yang ekspresif. Biasanya kalau mereka dapat kebahagiaan tertentu itu ada di dalam pikirannya, tidak terlihat dari raut wajah, tidak terlihat dari suasana di sekitar mereka. Contohnya ketika mereka mendapat gaji yang besar, jabatan yang tinggi, atau naik jabatan dari sebelumnya, itu sebenarnya mereka berbahagia. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya datar saja, polos, biasa saja, tapi di dalam kepalanya sedang berkecamuk, sedang bergejolak. Wah, bahagianya luar biasa. Sayangnya tidak terlalu terekspresikan dari raut wajah ataupun
body language yang ada. Beda cerita lagi kalau dengan ekstrovert. Ciri-ciri ekstrovert yang pertama, mereka lebih suka keramaian, berkumpul dengan orang-orang. Itu bakalan membuat energi mereka semakin bertambah, apalagi dalam durasi yang lama. Jadi ekstrovert berbanding terbalik dengan introvert. Kalau introvert butuh waktu menyendiri, kalau ekstrovert justru butuh waktu untuk bersosialisasi, berkumpul dengan banyak orang. Itu bakalan membuat energi mereka bertambah, mereka jadi bahagia. Coba perhatikan teman-teman kita yang ada di lingkungan. Mungkin ada yang kalau dia harus pergi ke mall, harus pergi nongkrong, itu butuh teman minimal 1. Lebih banyak, lebih baik lagi. Yang kedua, gaya komunikasi dari ekstrovert cenderung kepada berbicara. Jadi kalau berkomunikasi dengan ekstrovert, mereka langsung berbicara kepada kelompok ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau disuruh menghubungi seseorang, langsung telepon. Nah, ini ciri-ciri dari ekstrovert ketika berkomunikasi, cenderung berbicara. Yang ketiga, mereka lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar mereka, memperhatikan orang-orang, bahkan suka melempar pertanyaan-pertanyaan ringan, mengerjakan apa, lagi ngapain, apa yang dilakukan, bagaimana hari-harinya. Nah, itu yang sering dilakukan oleh ekstrovert, pertanyaan-pertanyaan ringan atau bisa kita bilang itu basa-basi. Berbanding terbalik dengan introvert, introvert tidak suka basa-basi, justru langsung saja berbicara kepada topiknya. Kalau topiknya menarik, mereka bakalan lebih asik untuk dibawa ngobrol dan berbicara. Yang keempat, ekstrovert ini lebih ekspresif. Mau sedih, mau bahagia, dapat gaji yang besar, naik jabatan, mereka terlihat ekspresif dari wajahnya. Langsung mengungkapkan rasa yang mereka alami, bahagianya bagaimana, sedihnya bagaimana. Nah, itu karakter dari ekstrovert. Jadi, mandan semua kira-kira ada di bagian introvert atau ekstrovert dari ciri-ciri yang sudah digambarkan tadi. Kemudian apa hubungannya sukses dengan kepribadian diri? Banyak sekali hubungannya. Dan salah satunya kalau kita tahu karakter dari kepribadian diri kita, maka banyak hal yang bakalan kita capai nantinya yang bisa mendukung atau mensupport kita untuk mencapai sesuatu. Yang pertama, kalau kita sudah tahu karakter kepribadian kita, bakalan lebih mudah untuk meningkatkan kinerja dari skill yang kita miliki. Skill yang dimiliki oleh introvert dan ekstrovert itu sudah pasti berbeda. Tingkat kenyamanannya pun juga berbeda. Bagaimana teknisnya pun juga berbeda. Nah, kalau kita tahu di mana letak kepribadian kita, maka kita bakalan lebih cenderung untuk menguasai skill yang memang cocok dengan kepribadian kita. Jangan terlalu memaksakan diri. Ada sebagian orang yang mengatakan kamu harus bisa, harus paksa dulu supaya terbiasa. Yes, itu juga benar, tapi maksudnya terpaksa di sini membuat kita tidak bahagia. Maka kalian sedang berada di jalan yang tidak tepat. Ada yang dia proses bertumbuh, berkembang, terpaksa, menyakitkan, tapi hatinya merasa nyaman dan senang melakukan itu, maka itulah hal yang tepat. Yang kedua, kenapa kita harus tahu karakter dari kepribadian kita agar gaya interaksinya ataupun cara interaksi kita lebih efektif. Seperti tadi yang sudah dibahas, gaya komunikasi dari ekstrovert dan introvert berbeda. Kalau kita sudah tahu di mana letak kelemahan dan kelebihan kita, maka interaksi kita dengan dunia pekerjaan, dengan lingkungan bakalan lebih baik dan efisien lagi. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu karakter dari kepribadian kita, maka cara memotivasi diri pun berbeda. Ada yang dari kita termotivasi kalau sudah dengar orang ngobrol di depan. Ada juga yang kalau termotivasi lewat tulisan. Ada yang termotivasi lewat kejadian langsung. Berbagai macam motivasi diri bakalan muncul kalau kita tahu karakter kita ada di mana. Sebagai contoh, kalau introvert bagaimana cara memotivasi dirinya? Lewat punishment. Karena tipe introvert adalah berpikir, menganalisa. Jadi kalau diberikan punishment, mereka bakalan lebih on fire lagi. Apalagi introvert, jangan coba-coba untuk meremehkan mereka. Mungkin kelihatannya aneh, pendiam, tapi kalau diremehkan, mereka bakalan membara, berapi-api supaya jadi lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya diberikan punishment, minggu depan kalau tidak capai target, kamu turun jabatan loh, gajinya dipotong. Itu mereka bakalan jadi semangat. Nah, itu gaya motivasi dari introvert. Sementara ekstrovert, cara memotivasi mereka lewat reward. Jadi kalau ada reward, ada tujuan tertentu, ada hadiah tertentu, mereka bakalan kejar itu.
Kalau nanti minggu depan kamu capai target, gajinya bertambah, naik jabatan, mereka akan kejar reward itu, mereka akan kejar hadiah tadi. Nah, gaya motivasi yang berbeda ini bakalan membuat kinerja kita jadi lebih baik, tingkat produktivitas kita jadi lebih baik karena kita mampu memotivasi diri. Jadi gaya motivasi pun berbeda dalam diri kita masing-masing. Itu perlunya mengetahui karakter dari kepribadian kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita tahu karakter kita bagaimana, maka lebih mudah untuk membangun mood kita. Jadi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara membuat mood kita lebih baik. Dengan mengetahui kepribadian kita, untuk membangun mood tadi, untuk membangun suasana hati yang menyenangkan, bakalan lebih mudah dan itu efeknya membuat kita lebih cepat sukses, lebih cepat bekerja, lebih produktif, dan yang pasti kita bakalan lebih fokus kalau mood yang kita miliki dalam melakukan sesuatu baik. Karena meningkatkan mood untuk ekstrovert berbeda, meningkatkan mood untuk introvert pun berbeda. Sampai di sini kira-kira menurut teman-teman sekalian, kalian ada di karakter kepribadian yang mana? Silakan jawab di kolom komentar. Yang selanjutnya, kalau kita tahu kepribadian kita apa, introvert atau ekstrovert, hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling ringan adalah seperti memilih jurusan untuk introvert dan ekstrovert. Kalau introvert, jurusan yang tepat cenderung kepada jurusan akuntansi, desain grafis, programmer, arsitektur, ilmu perpustakaan, dan lain-lainnya. Sementara kalau ekstrovert, jurusan seperti hukum, public relation, hubungan internasional, marketing, pariwisata, public speaking, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu karakter kita ada di mana, maka untuk mencapai target tertentu dan untuk meningkatkan produktivitas dari diri kita sendiri bakalan lebih cepat dan lebih efisien. Terima kasih buat Mandan yang sudah menonton video ini sampai habis, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita bakalan ada video khusus untuk membahas introvert dan extrovert saja. Kemudian juga ada yang di tengah-tengah di antara extrovert dan introvert, yaitu ambivert. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like-nya, share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan sampai jumpa. It's not a game, it's a rich thing.